Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue pada sekarang di Zero Knowledge Podcast. Week 9 udah selesai, berarti kita udah di paruh musim NFL musim 2021. Buset, gak berasa ya. Kayak kita udah bilang dari minggu kemarin, ini nonton NFL tuh gak berasa. Udah jantungan, gak berasa. Ya berasa kan? jantungnya aja sih berarti. Iya, berasa jantungnya, iya bener. Nah, ini kita udah di week 9, berarti kita abis ini bakal masuk ke week double digit ini, week 10. Sedap. Week 10. Iya, aduh. Udah lewat red deadline, udah mendekati postseason. Ini makin dramanya makin tinggi nih kayaknya nih. Ya? Bener. Nah, ini kalau sebelum gue mulai nih bareng Oka lagi di sini. Nah, sebelum gue mulai ini kemarin ada breaking news ya. OBJ dirilis sama Browns ya. Ya menurut gue OBJ biasa aja. Gak kaget ya. Overhype sebenarnya. Overhype gara-gara one-handed catching yang viral itu doang udah. Mamam aja, cuman ya mau gimana. Statsnya di Browns juga nggak begitu jelek, kelihatan. coba jelek banget sih. Jelek banget, iya kan? Nah, jadi ini kan kalau di kita rekaman ini OBJ lagi masuk proses waiver ya. Kita udah jelasin proses waiver itu kayak gimana di Instagram kita. Yang belum tahu langsung follow Instagram kita, udah ada di deskripsi video ini. Nah, Kak, kalau menurut lu nih, kemarin kan lu udah kita kan bikin prediksi ya di Instagram ya. Nah, Iya. kita belum ada update nih berita OBJ. Mungkin nanti tiba-tiba di pertengahan podcast ada berita atau gimana gitu. Nah, ini kan kalau gue baca di rumor-rumor katanya per source OBJ pengen gabung ke Seahawks. Menurut lu setuju nggak? OBJ ke Seahawks. Jadi bareng sama Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett dan lain-lain. Kalau Odell-nya sih ya mau-mau aja ya. Kayak secara di Seahawks udah punya QB yang udah guaranteed bagus di Russell Wilson, terus juga weaponnya ada DK Metcalf, Tyler Lockett, dan juga bentar lagi balik running back-nya Chris Carson. Tapi apakah Seahawks-nya mau gitu ngeklaim waiver dari Odell Beckham itu? Karena satu, gajinya bahkan dari waiver wire itu, kalau misalkan Seahawks beneran ngeklaim, itu gajinya masih termasuk gede, sekitar 7,2 juta dolar. Jadi cap space-nya Seahawks walaupun ya bisa, cuman kayak agak wasting money kalau menurut gue. Dan kedua, Odell kalau masuk ke Seahawks itu bakal jadi opsi ketiga. Gue nggak yakin dia bisa ngalahin Tyler Lockett di situ. Karena jadi Seahawks itu udah punya offense-nya sendiri, udah punya chemistry-nya antara Wilson sama Metcalf sama Lockett sama wide receiver yang lain, dan menurut gue dengan adanya Odell tuh nggak membuat perubahan, dan bahkan justru malah bisa memperburuk chemistry antara Wilson sama receiver yang lain. Kayak kemarin 2019 pas Odell baru masuk ke Browns, karena Baker itu emang nggak ada chemistry-nya sama sekali sama Odell. Jadi masalah di chemistry itu tuh penting antara QB sama wide receiver. Bener banget. Karena kemarin juga pas match-nya ini pas Browns lawan Bengals ya, yang Browns-nya bantai, nggak ada OBJ, Baker bagus. Jadi yang masalahnya bukan Baker, bukan Baker ya, OBJ-nya mau gimana dong? Iya kan? Ya skematik sih, karena dari Browns sendiri kan emang aslinya bukan pass first ya. Kayak mereka lebih senang buat run the ball, terus habis itu Baker suruh lempar jauh ke wide receiver kayak Donovan Peoples-Jones atau Rashad Higgins, atau bahkan ke tengah ke Jarvis Landry. Jadi Odell tuh nggak kepake di Browns. Iya, makanya jadi ya mau gimana, nggak kepake, terus juga mahal gajinya. Mahal buat apa gitu. lebih baik dilepas aja. Pendingan udahlah ini. Iya, jadi ya udah, berarti buat OBJ good luck. Mau tim siapa yang ngambil, tadi kata lu juga kata Oka, apakah
Seahawks-nya mau Iya. ngambil OBJ di ini kan di waiver. Menurut gue sih nggak mau karena OBJ gajinya yang tanggungan gajinya 7,2 juta. Gue jadi GM, mana mau gue pemainnya kayak gitu udah regresi ngapain? Apalagi Seahawks lagi ada rencana buat extend DK Metcalf tuh. Nah, iya kan? Jadi mereka pasti mau coba hemat-hemat duit lah buat dapetin cap space lebih banyak musim depan. Iya, jadi ya maaf aja ya buat OBJ mau gimana gitu. Kalau gue sih jadi dia gue nggak mau langsung pada nangis nih OBJ fans. Iya, gue mah fans Odell. Iya, gue mah kagak mau, enak aja bayar mahal-mahal gitu buat apa? Jadi ya sabar ya buat OBJ kalau gue sih prediksi nggak bakal ambil, cuman kita nggak tahu nih. Mungkin abis kita rekaman udah diambil gitu kan di waiver karena kemarin aja kata Lions pelatihnya Dan Campbell katanya nggak bakal ngambil OBJ. Yang urut nomor 1 waiver loh, nggak mau. Lions aja udah nggak mau. Lions aja udah nggak mau, gimana tim lain, ya kan? Nah, jadi ya kita lihat gimana saganya OBJ. Ya kan, karena dulu gue masih inget banget pas trade-nya OBJ dari Giants ke Browns tuh, wah langsung meledak gitu dunia NFL kan. Tapi ya pas di Browns-nya tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai ekspektasi, ya kan. Nah, jadi udah kalau gitu gue langsung aja mulai review di week 9. Tapi sebelum gue mulai seperti biasa dan harus, karena di pertengahan musim kita udah mendekati nih di dan mendekati playoff. Jangan lupa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dan notifikasi langsung update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Terus juga semua sosial media kita di deskripsi video ini udah gue tulis semuanya. Langsung aja join, gak usah malu-malu, gak pakai lama. Jadi udah kalau gitu gue bacain skor-skornya. Yang pertama ini Colts menang 45-30 lawan Jets yang Jets Mike White tuh jagoan gue tuh Mike White tapi cedera. Kan gue pakai kaos hijau buat dukung Mike White. Ngapain Zach Wilson? Iya. Ngapain Zach Wilson? Tapi Mike White main cedera. Ya kan? Digantiin sama QB journeyman ya Josh Johnson. Tapi Josh Johnson kok John Johnson mah ini ya. Browns itu di Browns. Salah gue sorry. Josh Johnson, tapi mainnya juga lumayan Josh Johnson. Ya kan, sempat ngejar kan terakhir. Wah. Tapi Colts menang. QB2, QB3 mainnya pada bagus ya. Iya, daripada QB1. Ngapain Zach Wilson udah lepas trade aja Zach Wilson udah. Nah, trade-nya maksudnya tadi trigger pas ini aja pas off season kan bisa tuh kan. Di delay aja. Nah, terus yang tadi gue bilang Browns bantai Bengals 41-16, gila ya. Padahal ini passing-nya paling banyak Burrow loh. Tapi emang Nick Chubb kemarin gila sih Nick Chubb. Salah satu running back terbaik sih kalau dia healthy. Iya. Ini juga kemarin juga ada momennya itu Denzel Ward ya. 99 yards pick 6. Buset, jauh banget. Nah, next ini Patriots lawan Panthers. Ini si Gilmore melawan mantan timnya bikin interception ya. Tapi ya abis itu CB1-nya Patriots sekarang JC Jackson bikin pick 6. Dan Darnold. Dan ini Darnold ada apa sih sama melawan Patriots? Iya gila, Darnold lawan Patriots kalau nggak salah itu 11 interception loh. Aduh. Gila ya. Udah gitu juga ada momen di sideline itu Robbie Anderson marah-marah ke Darnold. Wah, ini udah ada drama ini di Panthers ini. Saya suka ini ya. Terus Ravens lawan Vikings. Yang menang Ravens di detik-detik terakhir overtime. Lagi-lagi Lamar Jackson yang pas di quarter 4 udah ketinggalan 2 skor. Masih bisa comeback nih orang ya. Mantap lah ini. Kapten comeback nih emang nih. Udah berapa kali comeback ya berarti musim ini? Buset, ya? Lawan Colts gue masih inget. Ya kan? Iya. Terus lawan Lions kayaknya nggak comeback. Bukan Lions. Apa sih yang ini yang mecahin rekornya Tucker lawan siapa sih? Lupa gua. Lions apa siapa ya? Iya kayaknya Lions deh. Iya. Lions ya. Iya. Bola kayak sih Lions nggak comeback juga sih. Nah, terus ya banyak gila Lemar dari musim kemarin comeback mulu buset nih orang. Nah, terus nextnya ini Giants lawan Raiders menang Giants 23-16. Wah.
Wah, Wah, Raiders, wah, 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 ini wah, wah. ada yang salah dengan Raiders atau ada kenapa dengan Giants? Nah, apakah jangan-jangan Giants panasnya telat, tapi ya Giants panas-panas juga. Habis itu memble ya, sayang sekali ya. Ya, New York Giants itu kayak obat, kayak orang kena flu, dia panas dingin soalnya. Nah, benar. Nah, tapi lumayan ngejutin ya. Ini si siapa? Si Giants ngalahin Raiders, padahal Raiders yang mimpin divisi karena kalah turun loh. Nah, ya kan? Terus next. Ini juga nih, pemimpin divisi kalah. Nggak pemimpin divisi, maaf gua. Oh, maksudnya unggulan. Kalah sama tim non unggulan. Falcons ngalahin Saints di detik-detik terakhir. Younghoku field goal. Opaku nih. Lagi. Gila ya. Falcons kalau nanti gue bacain ini ya playoff picture, tapi gue kasih teaser dikit. Falcons masuk playoff picture loh. Gimana ceritanya ini? Kok bisa ya? Nah, next. Aduh, tim bapak ini. Tanking season, let's go. Season. Lawan Dolphins kalah. Texans kalah 17. Itu adalah salah satu game yang dimana gue sebenarnya pede bisa menang sebenarnya. Nah, karena kita tujuannya mau tanking. Kita mau dapat top pick. Jadi kita ya mengorbankan musim ini kayaknya dan mendapatkan pick yang bagus musim depan. Iya. Nah, ini juga sebenarnya Tua Tagovailoa. Gue ngomongnya belopotan. Tua Tagovailoa nggak main loh. Tapi masih kalah ya. Aduh, Tyrod si lamar Walmart version lempar 3 interception lagi. Lamar Walmart version. Makanya aduh Texans. Berarti ini ya Texans udah pasti ngambil ini. Kayvon Thibodeaux buat gantiin JJ. Kalau bisa dapet ya why not ya? Why not ya? Why not? Oke. Next, ini nih, ini game ini keren sih. Gue ceritain dulu ya. Jadi ini ada 2 pemain. Yang satu namanya Josh Allen, yang satu lagi namanya Josh Allen. Nah, Josh Allen ini kemarin nge-sack Josh Allen. Terus Josh Allen bikin interception pertama dari lemparnya Josh Allen. Terus Josh Allen juga nge-recover fumble-nya dari pegangannya Josh Allen. Berarti kesimpulannya Josh Allen lebih bagus daripada Josh Allen. Anjir. Pusing ya? Wah, gila. Gue juga baca pusingnya. Aduh, Josh Allen nih. Dan Jaguars ngalahin Bills. What? Ini week 9 kenapa sih? Ada apa nih sama dunia NFL ya? Gimana caranya Jacksonville bisa nahan Bills cuma 6 poin ya? Makanya loh. Tapi emang karena Josh Allen. Skornya berapa dia? Skornya Bills 6, Jaguars 9. Wah, ini nice ini skornya ya. Iya, noise sekali nih skornya ya. Adusan. Noise sekali ya. Jadi ya intinya Josh Allen sebenarnya ya Josh Allen itu bukan Josh Allen satu lagi. Anjir, kok pusing. Josh Allen. Sedikit fakta kan juga Josh Allen ini masing-masing juga di pick ke 7 overall ya. Iya. 7 overall dari tahun beruntun. Jadi makanya Bills di pick ke-7 tahun 2018, sedangkan Jacksonville-nya Josh Allen 2019. Pick 7 juga. Gila, mind blown buset. Itu pertama kalinya dalam sejarah NFL. Pemain yang namanya sama, defense nge-sack pemain QB yang namanya sama juga. Gila. Udah nge-sack, interception, fumble recovery lagi. Gila emang. Josh Allen. Gitu. Josh Allen asli berarti itu ya, Josh Allen ya. Udah pikirin aja Josh Allen yang mana yang asli. Pusing gua. Next, ini nah ini lagi-lagi loh. Cowboys nih lagi-lagi leader divisi kalah loh. Cowboys kalahan Broncos 36-16 ini bener-bener ya. Dak Prescott kemarin mainnya bau banget sih. Parah. Iya. Bau banget. Banget. Nah, terus Chargers on Eagles menang Chargers 27-24 nih, pertandingan lumayan seru. Gue nonton sampai menit-menit terakhir karena ya kemarin itu mulai week 9 udah ini ya. Daylight saving times-nya
daylight savings time-nya udah selesai, jadi ya kita maju sejam. Nah, sempat nonton Chargers lawan Eagles nih, lumayan seru sampai detik-detik terakhir, tapi Chargers menang di field goal ya. Terus Cardinals tanpa Kyler Murray, tanpa DeAndre Hopkins masih juga menang. Gila ya. Pakai QB-nya Colt McCoy loh, dan kemarin James Conner, mantan running back tim gua, gila James Conner. Gokil nih kalau main fantasy nih, wah ambiar poinnya 40 Conner. Buset dah. Nah, terus di ini apa yang seharusnya jadi tempat ladang iklannya ini ya, State Farm, tapi Rodgers cedera, yang gantiin Jordan Love. Ya Jordan Love pertama main langsung kalah lawan Chiefs 7-13. Ini juga gamenya sangat mandek banget parah. Sangat alot banget. Jadi ini Patrick Mahomes got outperformed sama Jordan Love loh. Iya, ini Jordan Love passing yards-nya lebih banyak daripada Mahomes loh. Jordan Love 190 yards loh. Cuman ya yang menang Chiefs karena Jordan Love nggak bisa bikin satu touchdown, tapi ya touchdown-nya telat terakhir. Gitu. Nah, terus kita ke prime time ya. Prime time pertama pas hari Senin kemarin itu Titans lawan Rams. Sebenarnya Titans 28-16. Titans sejak dikalah sama Jets langsung took it personally. Menang 5 kali beruntun dan sekarang memimpin AFC loh. Seat nomor 1. Gila ya Titans sih. Dan ini main tanpa ada Derrick Henry. Derrick Henry digantiin sama legend Adrian Peterson loh. Gila. Ya. Tapi gue kemarin emang nonton DL-nya Titans jauh banget improvementnya dibanding tahun kemarin sih, jauh banget, parah jauhnya. Sama terakhir ini pertandingan yang sangat kontroversial kalau misalnya lu baca di sosmed, katanya nih wasit lawan Bears. Tim gua menang lawan Bears ya 29-27 ya, gua mah ya gua akan tunggu pembahasan dari lu nih. Nah, kebetulan ini kita ada kedatangan fans Bears ntar nih, tapi tungguin aja siapa nih. Mungkin kita akan adu debat gitu. Tapi kita lihat aja ntar ya. Nah, yaudah kalau gitu kita langsung mulai aja. Yang pertama Colts lawan Jets ya, 45-30. Gimana menurut lo kemarin? Ini ya Mike White. Tapi kalau dari lo gimana Nesus? Untuk Colts mereka kemarin game plan-nya oke banget. Mereka langsung ambil inisiasi buat offense dan juga langsung mimpin 42-10 at some point di quarter 3, sampai habis itu Jets ada 20 unanswered point. Itu kayaknya juga karena Colts sudah rada lepas kaki dari gas juga, jadi nggak terlalu ambisi banget untuk itu. But kemarin biggest story dari Colts itu adalah running game-nya itu benar-benar jalan. Iya. Satu orang yang paling dapat kredit di sini adalah Jonathan Taylor. Gila Jonathan Taylor. Menurut gue ya, Jonathan Taylor itu adalah running back terbaik NFL saat ini. Kalau menurut lu setuju nggak? Setelah Derrick Henry cedera ya. Setelah Derrick Henry cedera, bisa kita masukin ke dalam conversation untuk Jonathan Taylor. Oke. Ya. Walaupun sebenarnya juga karena Jets running defense-nya juga emang cukup buruk ya, termasuk buruk. Bahkan total rushing yards di pertandingan kemarin itu Colts sendiri ada 260 yards dan 3 touchdown. Itu belum sama pass catching-nya dari running back-nya mereka. Jonathan Taylor ada 2 catch dari 28 yards dan juga 4 catch dari Nyheim Hines 34 yards. Dan ya karena running game-nya jalan, jadi Carson Wentz nggak perlu berbuat terlalu banyak ya, walaupun dia kemarin bagus juga, 272 yards, 3 touchdown, pass rating 134, which is vintage Carson Wentz number. Jadi offensive itu kemarin on point banget dari Colts, on point. Oke, on point banget ya. Oke. Jets. Tapi Jets kemarin sebenarnya lumayan lah. Elijah Moore, rookie wide receiver-nya bikin 2 touchdown. Iya. Tapi gimana kalau menurut Jets? Sebenarnya statsnya juga terbantu juga sama ini sih ya.
mau kita sugar coating kayak gimana pun, mau bilang Mike White it's a QB of the future, ya it's all up to you lah. Terus Josh Johnson kemarin mainnya 3 touchdown 1 interception, tapi itu kan karena kebanyakan mereka main di garbage time ya. Main di garbage time, mereka udah ketinggalan 32 poin, dan ya dengan Colts yang rada lepas kaki dari gas kayak gue bilang tadi, jadi mereka bisa leluasa lah untuk padding the stats, nambah-nambah pundi-pundi stats mereka. Dan but overall ya at least ada effortnya lah dari Jets untuk coba ngejar ketertinggalan itu. Jadi ya itu aja satu-satunya kredit yang gue kasih buat mereka. Oke. Kita langsung next aja ya. Next game kita ke ini. Next game ini yang ditayangin di Mola adalah sebentar ya. Maaf, sebentar. Oh, ini dia. Gue nemu. Oke. Next match ini Panthers. Nah, ini Panthers lawan Patriots. Yang menang Patriots 24-6. Kalau lihat dari stats ini Mac Jones, sebenarnya Mac Jones juga nggak sebanyak ini ya, nggak sebanyak Darnold ya. Cuman ya Darnold 3 interception. Darnold ntar ya, karena dia kalah ya. Dari Patriots sendiri deh. Gimana tuh? Ini juga ya kemarin J.C. Jackson pick six sama 2 jadi total 2 interception ya. Tapi overall gimana buat Patriots? Kemarin emang game plan mereka New England Patriots adalah paling utama untuk mencoba run the ball ya. Karena mereka total ada 39 kali running ball, terus habis itu ada 151 rushing yard, 1 touchdown, dan 3 running back mereka dari David Harris, Ramondre Stevenson, sama Brandon Bolden itu masing-masing dapat lebih dari 8 carry atau lebih. Dan itu emang game plan ala Belichick banget. Coba control the game dengan running the ball, terus habis itu lempar kalau diperluin aja. Dan Mac Jones itu quarterback yang menurut gue paling pas untuk skema kayak gitu. Kayak dia nggak bikin terlalu banyak kesalahan. Dia ya kesalahan adalah 1 kali 2 kali, tapi overall dia hampir mistake free. Ada 1 touchdown kemarin, dan ya offense-nya walaupun cuma 24 poin, tapi ya bisa control the game, dan yang paling penting mereka menang. Itu dia. Oke. Nah, Panthers, Darnold lihat hantu lagi ya. Ya, kayaknya emang musuh terbesarnya adalah Patriots memang sih. Iya, makanya tapi Panthers nih kenapa ya Panthers ya? Menurut lo? Apa yang salah gitu sama Panthers? Yang salah ya, karena pas 3 pertandingan pertama kan kita udah sempet bilang mereka cuma ngelawan Jets, ngelawan Texans, lawan Saints yang mereka juga rada beruntung juga karena bisa bikin Winston banyak error di pertandingan itu. Tapi setelahnya mereka kalah 5 kali dari 6 pertandingan, yang which is itu jauh dari ideal lah, karena mereka sebenarnya kan udah punya squad yang bisa bikin kejutan-kejutan di postseason gitu. Tapi dengan situasi sekarang mereka 45 rekornya. Darnold juga udah mulai kambuh lagi isunya di Jets. Ya susah sih dengan kondisi sekarang, di mana di divisi NFC South itu juga masih ada Buccaneers, masih ada bahkan Falcons, Saints itu. Iya. Itu masih dalam kondisi stabil kalau mereka. Tapi Panthers lagi mengecewakan banget, walaupun mereka baru aja kedatangan lagi CMC, balik lagi dari cedera. Iya, CMC banyak. Tapi kemarin dia ya nggak terlalu banyak berdampak signifikan buat Panthers juga di pertandingan lawan Patriots. So mungkin ini udah mulai salah satu alarm aja buat Panthers buat coba hati-hati lagi, karena pertandingan selanjutnya ini kayaknya bakal berat
buat Panthers. Oke. Next ya. Yep. Kita ke ini Ravens lawan Vikings. Vikings. Udah 5 kali nggak salah kalahnya tipis mulu. Tapi Ravensnya sendiri deh. Ini kan kalau lihat dari skornya ya, Ravens lawan Vikings ini sebenarnya kan Vikings mimpin ya dari nih. First half aja Vikings sudah mimpin 17-10 ya kan. Terus 17-31. Nah, 3-1 ini kan terus fourth quarter Vikings mimpin 24. Di third quarter mimpin 24-10 ya kan. Tiba-tiba Vikings ngejar dan untungnya di detik-detik terakhir bikin touchdown, samain skor tapi kalah. Cuman gue mau ke Ravens dulu. Ravens ini Lamar rushing-nya 120 yards loh. Passing-nya lebih banyak. Passing yards-nya lebih banyak dari quarterback Vikings dan rushing yards-nya lebih banyak dari running back Vikings. Dalvin Cook aja kalah loh ya. Dalvin Cook saja kalah. Tapi kalau dari lu Ravens gimana kemarin? Ravens, gue cuma bisa bilang satu hal untuk Ravens adalah mereka harus extend kontrak dari Lamar Jackson. Itu dia, karena kemarin kalau bukan Lamar QB-nya itu pertandingan udah lama banget berakhir, udah hampir GG lah ya istilahnya. Karena 24-10 kemarin Vikings juga karena Lamar yang bisa keluar dari pocket dan bikin play sendiri, itu yang bikin kerepotan dari Vikings. Jadi emang ya Lamar ini emang sosok yang nggak tergantikan sih buat Ravens. Terutama dia bisa nge-carry Ravens beberapa pertandingan terakhir juga, dia bikin comeback. Ya all credit hampir semuanya bisa ke Lamar untuk ini. 266 passing yards, 120 rushing yards, 3 touchdown juga. Jadi extend his contract. Nah, tuh. Extend his contract. Nah, ini kan udah ngomongin kontrak ya? Ya. Menurut lu nih ya, apakah Lamar Jackson cocok per tahunnya sama kayak Mahomes? Dia CV-nya udah ada unanimous MVP loh. Mahomes ya. Mahomes tuh. Kalau Mahomes kan kalau salah itu per tahunnya ya per tahun kasarnya itu 45 juta ya. Nah, menurut lu apakah cocok Lamar segitu? Lamar kalau gue rasa sih berdasarkan market value-nya dia setaranya adalah sama Josh Allen ya kontraknya. Jadi kalau misalkan Ravens mau nawarin kontrak baru buat Lamar Jackson, ya patokannya lihat dari kontraknya Josh Allen yang baru. Iya. Sekitar 42 jutaan. 42 jutaan. Nah, kalau misalnya lu jadi GM, lu mau kasih kontraknya ke Lamar berapa? Berapa tahun? Berapa tahun sama per tahunnya berapa deh, jangan guaranteed dulu deh. 6 years, 6 tahun. 6 tahun? Gue berani, gue percaya sama Lamar walaupun dia emang quarterback yang kayak Lamar itu gampang di-read sama lawan. Kalau misalkan udah ada game tape, mereka juga bisa untuk nge-expose dari Lamar. Tapi Lamar sendiri juga bisa lebih improve juga dalam hal passing game. Walaupun kemarin juga ada 2 interception, tapi musim ini dia passing play-nya itu meningkat banget dibandingkan musim-musim lalu. Dan dengan kemampuan rushing-nya dia itu ya itu juga salah satu plus buat quarterback dari Ravens. Dan Ravens pasti juga pengen punya sosok kayak Lamar sebagai leader, sebagai icon, dan kayaknya bisa dijual merchandise nih kayak Michael Vick dulu nih ya.
Oh iya. Iya, penjual lah, marketingnya ada lah. Marketing appeal. Oke. Nah, Vikings sih kalau gue perhatiin nih, kok kayaknya Justin Jefferson. Nggak, gue cek dulu. Justin Jefferson ini statsnya 69 yards 1 touchdown, oke. Nice lah. Adam Thielen dikit banget ya. Nah, tapi menurut tuh Vikings apa? 5 kali lo kalah nanggung mulu, kenapa ya Vikings menurut tuh? Ya lengah di akhir juga sih, kayak defense-nya tuh terlanjur empuk kadang-kadang. Jadi itu menurut gue juga salah satu kesalahannya dari Mike Zimmer ya, kayak dia belum benar-benar improve meningkatin banget dari secondary-nya. Dan linebackernya juga walaupun ada Eric Kendricks, tapi mereka sebenarnya sih yang paling kentara banget itu adalah mereka kurang banget sama pass rushing-nya sih, karena mereka baru aja kehilangan Daniel Hunter cedera sampai akhir musim ya kayaknya, dan nggak ada pressure buat Lamar ya bermain sesuka hati kemarin. Oke. Nah, kita next game ya. Next game ini kita langsung ke prime time. Nah, prime time yang pertama Rams lawan Titans. Yang menang Titans 28-16. Ini awal-awal Stafford Lions-nya keluar ya. 2 interception dalam waktu 26 detik kalau nggak salah. Salah satunya pick six. Ini juga yang tadi gue bilang DL-nya Titans sebenarnya jauh banget improvementnya. Karena kemarin itu Titans bikin 3, 4,5, 5 sack. Nah, 3-nya dari Jeffrey Simmons yang menurut gue dia adalah DL underrated di liga sih. Iya, betul sekali. Titans, menurut lo gimana? Titans, benar kata lo, pass rushing-nya meningkat banget musim ini. Selain Jeffrey Simmons di defensive line, mereka juga punya Harold Landry, terus habis itu juga ada siapa lagi sih? Gue lupa ya. Ada Rashaan Evans, terus David Long. Itu jadi andalan baru lah buat defense-nya Titans kemarin, karena bikin pressure ke offensive line-nya Los Angeles Rams yang salah satu yang terbaik di NFL dalam hal pass protection itu nggak gampang. Kemarin Titans bener-bener main physical banget. Mereka agresif dalam pass rushing-nya, dan ya bikin Stafford yang musim ini tuh emang lagi bagus dan bikin banyak kesalahan juga, 2 interception, 1 pick six. Jadi emang meningkat banget sih musim ini defense-nya dari Titans. Iya. Oh, benar. Nah, kalau menurut lo nih, DL-nya Titans karena kemarin bener-bener ngabisin Stafford menurut gua. Apakah DL Titans salah satu yang terbaik di liga? Terbaik di liga belum masuk ke top 5 kayaknya sih ya. Belum masuk ke top 5. Karena gue mikir kayak masih ada yang lebih bagus dari Titans, tapi kemarin itu mereka silence to doctor karena banyak banget yang meragukan defense-nya Titans, dan banyak juga yang bilang kalau Titans gak bisa apa-apa tanpa Derrick Henry. Dan kemarin ya walaupun Adrian Peterson terus Jeremy McNichols itu dapat kesempatan, tapi ya Titans bisa manfaatin apa yang mereka punya ya, dan mereka termasuk tim yang oportunis juga, jadi nggak banyak main-main yang flashy, tapi mereka main physical, terutama di pass rushing-nya kemarin. Defensive back-nya juga sering main-main to man, dan itu yang bikin mereka bisa ngalahin Rams kemarin. Iya benar. Nah, Rams kemarin Cooper Kupp resmi menjadi pemain pertama musim ini yang mencapai
receiving yards. 1000 Cuman apa yang salah sama Rams? Kemarin sih Rams ya sebenarnya sih sacknya juga lumayan baik ya, bikin 3 sack. Cuman apa yang salah nih sama Rams? Apa yang karena 2 interception itu ya bikin momentumnya jatuh? Apa gimana? Salah satunya ya karena momentum tuh nggak gampang sih untuk dibalikin, karena dua interception dan 1 pick six itu masuk ke second half itu Tennessee udah unggul 21-3 ya. Jadi Titans di saat second half itu udah mode yang ngontrol game aja sih, udah abisin clocknya, terus habis itu tenang. Dan Rams ya kemarin mungkin ada isu juga sama offensive line-nya, kayak banyak banget miscom antara offensive line dari Rams yang bikin Stafford kebobolan mulu. Jadi tapi kayaknya bukan sesuatu yang bakal keterusan sih, karena Rams ini too good to be that bad gitu loh. Jadi emang aslinya nggak kayak gini, tapi ya patut waspada aja, karena setelah ini mereka kan bakal lawan divisi rivalnya ya, di San Francisco, di 49ers. Jadi harus diperbaikin lagi nih isunya untuk offensive line dari mereka. Oke. Nah, itu ini ya, itu 4 game tuh 2, 3, 4 yang kita udah review. Nah, jadi next game nih ini fansnya Bears mau ngamuk-ngamuk nih pastinya ya, atau gimana gitu, atau mungkin ngekritik wasit. Nah, jadi kita ini ya, kita panggil fans Bearsnya, jadi kita skip dulu sebentar ya. Ya, ini tadi gue bilang skip bentar karena gue panggil fans Bearsnya. Nah, ini dia fans Bears udah keluar. Ini ada Amar di sini dari The Amateurs. Dia fans Bears. Kemarin melawan tim gue yang reaksi sosial medianya, wah, Rick, wasit, ya dah. Nah, gue sih setuju sih ada call wasit yang emang questionable ya. Tapi gue tanya ke Oka dulu, Kak, kalau lu nonton dari pertandingan tadi kan, tadi Steelers menang 29-27 ya kan. Gue udah bilang kan, Steelers iya babak pertama mimpin, iya benar. Cuman ya nanti lihat aja second half-nya hancur ya, itu kan bener. Dikejar, jantung gue udah mulai kan, setiap nonton Steelers itu jantung gue pasti dites terus nih. Tes jantung. Gue sampai ambil oximeter nih, ya baterainya habis kagak hidup kan. Jadi ya udahlah, kontrol jantung. Untungnya Boswell nendang di detik-detik terakhir. Nah, kalau gimana, Kak? Kalau lu nonton tadi? Ya, satu lagi kasus dari Pittsburgh Steelers hampir blow the lead lagi ya. Itu gawat banget sih itu. Kalau misalkan masuk quarter 4 udah unggul 14 poin, hampir udah sempat kekejar. Tapi untungnya mereka sempat ada 1 menit 46 detik itu buat field goal. Jadi mereka bukannya menang tapi terhindar dari kekalahan gitu. Iya, benar. Abisnya dan yang paling banyak disorotkan ya penaltinya ya. Kalau untuk kayak offside, PI itu menurut gue masih bisa diperdebatin lah. Tapi untuk taunting gue itu rulesnya itu benar-benar rules sabun sih kalau kata orang itu. Rules sabun itu bukan nggak masuk akal soalnya rulesnya. Ntar gue biarin Amar yang komentar tentang itu deh. Siap. Nah, kalau dari Steelers dulu, kalau menurut lu gimana, Kak? Ntar gue juga bakal kasih pendapat gue ya. Kalau dulu gimana, Kak? Kalau dari Steelers? Kayak yang kita udah bilang kemarin ya, kayak mereka pasti trust banget sama Najee dan dikasih kesempatan buat run the football terus. Kemarin 22 kali running dan 62 rushing yard, 1 touchdown. Big Ben ya it's okay sih, nggak terlalu banyak mistake juga, 2 touchdown juga, 111 passing rating. Tapi cerita yang paling gede dari Steelers kemarin itu adalah defense-nya ya who know lah ya you know siapa ya, PJ Watt 3 sack, 7 tackles.
3 tackle for loss sama 1 interception dari Cameron Hayward, itu defensive line-nya Steelers is still as good as ever. Iya. Kalau gue malah Pat Freiermuth, kalau boleh komen sih. Freiermuth ya? Pat Freiermuth dua-dua itu kan touchdown-nya Ben Roethlisberger dua-duanya ke Pat Freiermuth. Iya. Dari awal juga kalau pada gue nih yang nggak ngikutin Steelers, saya baca-baca sama nonton-nonton pandit-pandit gitu ya, bakal udah adalah beberapa walaupun nggak banyak yang prediksi kalau Pat Freiermuth ini bakal jadi salah satu pemain kunci nih. Bener aja Eric Ebron cedera kan, itu yang main fantasi pasti pada tahu langsung, wah ini Freiermuth gitu. Gue sendiri jumping the hype, cukup beruntung megang di salah satu liga dan ya membawa gue ke kemenangan pelipur lara lah, saya dibilang. Dan musim ini juga dan di game ini juga salah satu beberapa bintangnya itu adalah dari tight end masing-masing tim ya. Selain juga Freiermuth, itu juga di Bears juga ada Cole Kmet. Kemarin bikin 6 catch 87 yards, itu juga jadi bintangnya Bears selain ya wide receiver-nya juga. Jadi tight end-nya ini lagi pada naik nih antara dua tim ini. Iya. Kalau Bears sendiri gimana menurut lo, Kak? Selain penalti yang mungkin nanti Amar bakal jelasin kenapa penalti banyak banget. Nah, tapi kalau dari lo gimana, Kak? Mereka dapat dengan kembalinya David Montgomery juga ngasih opsi weapon lagi buat Justin Fields dan juga Chicago Bears. Jadi mereka punya lebih banyak variasi untuk running back. Dan mereka juga udah mulai dapat cara untuk nge-utilize dari Darnell Mooney. Dia juga bisa nge-jet sweep juga. Kemarin juga 1 rushing touchdown, 15 rushing yards dari 1 play itu. Allen Robinson mulai dapat ritmenya lagi nih. Udah mulai dapat ritmenya lagi, walaupun masih belum sebagus musim lalu, tapi it's getting there lah. Mulai dapat lagi nih ritmenya kayak sedikit-sedikit dari musim lalu. Tapi emang Justin Fields kemarin berjuang banget dengan kayak gue ngeliatinnya dia kayak lari kesana kemari, di sack 3 kali sama TJ Watt, sempat 1 interception habis batting ball dari Cam Hayward. Tapi dia bisa bangkit lagi untuk ngelolosin Bears dari kekalahan yang malu-maluin, tapi dia juga salah satu bintangnya dari pertandingan antara Steelers dan Bears kemarin. 1 touchdown, 1 interception, dan juga 45 rushing yards juga. Jadi mungkin isunya bukan di Justin Fields, mungkin. Isunya di siapa? Gue akan biarin Amar untuk menceritain tentang itu sih. Oke. Nah, Mar, menurut lo Justin Fields kemarin yang gue udah feel nih Fields pasti mimpin nih, pasti bikin touchdown, dan bener bikin touchdown. Gue aja sampai Steelers penyakit lu keluar lagi ya man. Nah tapi kalau dari situ lu udah yakin dong Justin Fields bakal jadi the future QB1 of Chicago. The Bears. Nah, yeah. So sebenarnya Justin Fields ini secara tren udah kelihatan dari week 8 pas dia lawan 49ers yang kalah 22-33. He played really well, dapat 100 rushing yards juga kan. Yang salah satu rushing yards itu yang dia muter-muter itu magical sih. Kayaknya dibahas juga kan di sini kan, karena dia tayangin di Mula TV. Nah, di game ini sendiri sih jadi testamen juga untuk Justin Fields sebagai salah satu talenta yang bisa ngelempar bola jauh, deep balls. Dia lempar 6 lemparan, 9 kali yang dapat itu semua si 16 lemparan itu dia 10 yard ke atas gitu, 10 air yards. Dan salah satu yang paling fantastis itu yang operan ke Darnell Mooney tuh, I think he's running an out route gitu, yang dia lari ke arah keluar. Iya, yang sebelah kiri ya. Iya. Kiri apa kanan gue lupa. Corner bukan post route ya. Corner nah itu gokil sih, 75 yard, dan itu kan jadi kelihatan Justin Fields emang
selain he's a mobile quarterback, dia bisa lari-lari menyelamatkan dirinya, tapi secara lemparan dia juga bisa akurat. Jadi ya, going forward, kalaupun mungkin bukan musim ini, musim depan harusnya kalau ada perubahan ini ya, play calling dan coaches ya mungkin ya, pasti bisa lebih baik lagi dari musim ini, bisa bersaing lah di NFC North. Oke. Nah, gua mau nanya itu penalti taunting, gua aja yang nonton taunting. Gue aja heran, kok bisa taunting ya? Nah, lo gimana Bar? Itu penalti? Oke. Tapi bentar, gue sebelum gue kan lihat videonya ya, itu taunting itu ada tiga sudut pandang ya. Pertama itu katanya Cassius Marsh, yang gue cek ternyata dia pernah main di Steelers juga tuh kan. Betul. Cassius Marsh dia katanya teriak ke sideline Steelers, tapi gue lihat sih dia nggak teriak. Kedua katanya Cassius Marsh teriak ke Panther, tapi jelas-jelas nggak teriak ke Panther karena Panther juga nggak nengok kan. Ya kan? Itu juga Cassius Marsh juga nggak nengok ke Panther. Ketiga ini yang menurut gue lumayan gak masuk akal sih, karena kok dikasihnya taunting. Katanya ini dia nyenggol wasit, tapi wasitnya gue liat dia gini. Nah, iya kan? Iya. Lu gimana Mar, yang taunting penalti tuh? Oke, gue mau coba melihat penaltinya Bears ini secara holistik ya, karena sebenarnya ini penyebab utamanya Bears kalah lawan Steelers gitu. I mean, the Steelers played well, tapi kalau nggak ada penalti ini, gue yakin 100% menang sih. Iya. Bears pasti menang. Nah, jadi Bears itu mencatatkan 12 penalti, totalnya 115 yards, banyak banget. Ada 3 penalti yang gue catat itu krusial. Yang pertama itu touchdown yang dibatalin Jimmy Graham. Kedua itu Jalen Johnson yang dia DPI ke Diontae Johnson di akhir-akhir. Sama yang tadi itu Cassius Marsh. Jadi agak-agak aneh sih emang kalau lihat dari beberapa sudut pandang, kan sebenarnya tuduhannya ya, kita tanda kutip tuduhannya adalah Cassius Marsh ini taunting ke tim Steelers antara ke Panther atau ke bench Steelers gitu. Kelihatan emang dia pas jalan balik ke arah sideline dia kelihatan kayak lagi nengok, tapi kan di situ dari sudut pandang penonton yang nonton dari I don't know, dari Mola, dari Game Pass apa dari manapun itu nggak kelihatan. Dari komentator pun nggak kelihatan. Jadi kayak kita nggak tahu sebenarnya mereka ngomongin apa, si Cassius Marsh itu ngomongin apa, nggak ada yang tahu. But then the flag is out there, tiba-tiba dipanggil buat taunting. Itu aneh banget. Dan kalau misalnya nggak jadi taunting itu, I think the game is pretty much done. Gitu. Yeah. Jadi kalau sekarang sih, gue sih marah-marahnya udah tadi ya gitu. Kalau sekarang hari udah lewat, lebih tenang gitu. Jadi ya kalau udah kayak gini mah ya udahlah. Karena gini loh, jujur ya, kalau menurut gua Steelers ini offense-nya nih kalau cek di stats ya. Steelers ini total net pass yards-nya 175. Ya ampun, Big Ben. Gemes gue liatnya Big Ben mah. Nih Big Ben-nya 205 passing yards. Nah, terus juga total offensive yards-nya itu ya 200-an. Nah, ya menurut gua Steelers majunya ya karena penaltinya Bears. 12 penalti, juga ada yang penalti krusialnya tuh yang Robert Quinn dia offside apa? Iya, offside zone ya, sama sih itu kan offside ya. Ini itu yang di akhir-akhir kan tuh dia maju. Iya, nah itu menurut gue krusial sih penaltinya. Jadi gue objektif ya, Steelers kalau menurut gue main bagusnya first half, second half-nya ya ampun, gue aja nonton udah nih kalau gue perhatiin ya, Steelers ini kalau third down pasti ngasih bola ke Najee, lari ke tengah terus, nggak ke kanan nggak ke kiri, jadinya nggak nembus, ya udah jadi ya jelek, mandek. Nah, cuman karena Bears-nya penalti, jadi ya ketarik terus, ya dapat free first down mulu. Jadi ya aduh, nih menurut gua sih ya, kalau nih misalnya next week Steelers
gue nggak mau ngeremehin Lions ya. Iya kan lawannya Lions ya kan, it's the Lions, oke. Tapi kalau misalnya offense kayak gini ya bisa aja kalah lawan Lions, bisa aja kasih pecah telur pertama buat Lions gitu. Jadi aduh, gue kalau offense Steelers nggak bangun, masih defense-nya masih nge-carry, aduh bahaya deh. Kalau dari lu Kak, terakhir buat menutup podcast ini gimana? Buat dari lo deh, taunting penaltinya itu deh, karena emang taunting penaltinya ini yang sangat-sangat kontroversial sih. Karena taunting penalti ini juga aturannya nggak begitu jelas ya, nggak begitu clear di apa yang dideskripsikan sama NFL sebagai taunting. Karena apakah dengan melihat ke sideline itu bisa disebut taunting, ataukah dengan kayak trash talking bisa disebut taunting, ataukah kayak cuman stare down antara pemain lawan itu juga dibilang taunting, itu masih nggak jelas. Dan itulah yang bikin referee di NFL musim ini tuh sering kebingungan apa yang mereka bisa kategoriin sebagai taunting, dan itu kebukti banget sih di pertandingan kemarin lawan antara Steelers sama Bears itu. Gimana sih mereka sebingung apa sih mereka dengan peraturan taunting ini? Penentuan itu lewat sentimen, Kak. Nggak pakai logika atau by the rule. Kalau masih tahun pertama mah, karena Mas ini juga baru season pertama kan diimplementasikan taunting gitu. Jadi ya gue rasa untuk judgement-nya lebih ke kayak sentimen ya. Sama this reminds me of implementasi VAR di bola yang belum lama ini ada kan gitu. Di awal-awal juga banyak call-call yang salah gitu. Jadi ya kayaknya untuk berapa musim ke depan, 1-2 musim ke depan kita harus adjust juga nih ngelihat peraturan taunting kayak gini. Siap-siap aja sih. Iya, karena ya mau gimana ya, mau fans bilang taunting terus sampai, gue juga bilang taunting terus sampai, cuman mau peraturan itu peraturan, mau gimana, susah. Mau diprotes susah. Nah, apalagi kan ini gue kemarin kan sempat baca berita ya, katanya tuh NFL itu sekarang udah mengimplementasikan referee assistant apa gitu. Jadi setiap ada call yang mungkin harus di-review, ntar ada di wasit NFL ada kayak headset gitu, nanti langsung connect ke New York. Itu langsung ngasih tahu itu catch atau apa enggak gitu. Jadi biar mempercepat permainan. Makanya gue sekarang jujur ya, gue musim ini gue ngerasa kok kayaknya sekarang ini musim ini match NFL agak-agak lebih cepat gitu mainnya. Agak ya lebih cepat 10-15% nggak berasa, cuman kalau lu nontonnya udah lama pasti ngerasain musim ini lebih cepat gitu. Nah, tapi ya buat taunting ini gue nggak paham sih gimana komunikasi. Jadi emang ya sangat-sangat kontroversial sih buat NFL ini. Ya, cuman kalau menurut kita dibilang peraturan taunting harus dihilangin atau apa ya, kalau komitenya bilang nggak mau, tetap ada ya tetap ada, nggak bisa. Dan sehingga dihilangin. Peraturan taunting itu juga salah satunya dari vote dari pelatih ya. Pelatih, iya, pelatihnya ownernya Jai. Owner tapi pelatih juga dukung. Dari keluarga Mara itu juga salah satunya punya vote dalam menentukan taunting itu. Iya, makanya ya, Giants lagian gitu ya, Giants di taunting mulu, udah bikin dah biar tim gua nggak kena ceng-cengan. Jadi itu ya buat review week 9. Nah, sekarang gua sekarang udah week 9, gua bakal membacakan gambaran playoff. Nah, karena udah mulai udah pertengahan musim, gue bakal bacain dari AFC nih. AFC ini seat nomor 1 Titans. Gokil, emang Titans sih. Yang tadi gue bilang sejak dikalahin Jets langsung took it personally 5 kali menang beruntun, buset. Terus seat kedua Ravens, seat ketiga Chargers, seat keempat Bills, seat kelima Raiders, seat keenam Steelers, dan seat ketujuh Patriots. Patriots sneaky. Nah, ini Patriots sih ya. Nah, itu tuh. Seharusnya sih Bengals langsung jeblok, kalah langsung turun dari peringkat 0 langsung keempat di AFC North. Kalah 2 kali beruntun. Iya, kalah 2 kali beruntun, dan mereka gagal capitalize pas lawan Jets sih. Nah, benar. Sayang sekali aja sih. Padahal kalau misalnya bisa menang, situasi bisa berubah, moral juga pasti bisa lebih baik ya. Gue sebenarnya low key ya, ini di luar Bears talk, gue cukup menantikan kiprahnya Joe Burrow di playoff sih. Playoff ya. Oke. Nah, NFC first seed-nya
masih Cardinals, kedua Packers, ketiga Buccaneers, keempat Cowboys, kelima Rams, keenam Saints, ketujuh Falcons. What the? Ini lebih mengejutkan lagi. ini lebih sneaky lagi nih Falcons. Tapi kalau gua cek emang Falcons di ini ya di standingsnya dia itu Falcons di NFC Falcons ya menang sekali sih, baru menang sekali, cuman ya sisanya tim lain di NFC North peringkat 2-nya Vikings 35. Terus di NFC East ya jangan ditanya NFC East mah. NFC East kayak meme-nya Kabi ya. NFC East kecuali Cowboys ya, Cowboys beda. Nah, tuh ya lu tau lah. Jadi Falcons rekor 4-4 ya masuk ini. Masuk playoff picture. Kocak banget emang Falcons. Nah, jadi udah itu review week 9. Jangan lupa next week review week 10. Dan karena daily savings time udah selesai, jadi semua waktu udah maju sejam. Beda 12 jam sama USA. Jadi adaptasilah sama waktu baru. Yang biasanya nonton jam 7 sekarang nonton jam 8. Yang awal match mulai nonton jam 12 kan jadi nontonnya jam 1. Jadi thank you Oka yang udah join, thank you juga Amar yang udah komentarin Bears, udah join. Jangan lupa yang udah nonton di YouTube sekarang subscribe, konsen sampai subscribe biar kita upload notifikasi soal nonton biar update sama NFL di Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video ini. Terus juga semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung aja join, gak usah malu-malu biar kalian gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton, see you di episode kita ya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.